Annyeong, K-drama lovers. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea terbaru yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Bon Appetit, Your Majesty. Drama ini diperankan oleh aktor Lee Chae-min sebagai Lee-hon dan Lim Yuna sebagai Yeon Ji-young. Kalian pasti nggak bakal percaya, ada cewek yang jago banget masak, tapi tiba-tiba kesasar ke istana kuno. Dan parahnya lagi, dia harus masak untuk raja yang terkenal pilih-pilih. Kira-kira, masakannya bakal disukai atau malah jadi bencana? Yuk, kita mulai bahas keseruannya di episode pertama ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Lee-hon adalah seorang raja muda dari era Joseon yang terkenal kejam dan sering dijuluki sebagai tiran atau raja zalim. Raja Lee-hon memiliki trauma mendalam dari masa lalu, yaitu kematian ibunya. Hal ini membuatnya tumbuh menjadi sosok yang penuh amarah dan dendam. Ia sangat tidak menyukai para pejabat korup di istananya dan selalu bersikap dingin kepada siapapun. Meskipun demikian, Raja Lee-hon memiliki satu sisi unik. Ia adalah seorang pecinta kuliner sejati. Ia sangat teliti dan pilih-pilih soal makanan. Hal ini membuat dapur kerajaan selalu tegang dan dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan tokoh utama wanita, Yeon Ji-young, yang merupakan seorang koki modern yang sangat bertalenta dan ahli dalam masakan Prancis. Ia baru saja memenangkan kompetisi kuliner bergengsi, dan di puncak karirnya, ia bersiap untuk menjadi kepala koki di sebuah restoran bintang 3. Ji-young digambarkan sebagai karakter yang penuh semangat dan ambisi. Ia sangat mencintai profesinya dan selalu memasak dengan sepenuh hati. Cita-citanya adalah menyajikan hidangan yang tidak hanya lezat, tapi juga bisa menghangatkan hati setiap orang yang menikmatinya. Pada hari kepulangannya ke Korea, ayah Ji-young memintanya untuk membawakan sebuah buku catatan sejarah yang dikirim dari sebuah departemen sejarah Asia di Prancis. Di pesawat, pilot memberitahu semua penumpang bahwa sedang terjadi sebuah fenomena alam langka, yaitu gerhana matahari total. Melihat fenomena tersebut, penumpang sebelah Ji-young takjub hingga tidak sengaja menumpahkan minuman milik Ji-young. Ji-young segera pergi ke toilet untuk membersihkan barang-barangnya. Di sana, Ji-young membuka buku sejarah milik ayahnya yang ternyata berisi banyak resep makanan era Joseon. Karena penasaran, Ji-young membaca buku tersebut. Namun, siapa sangka, tiba-tiba muncul sebuah cahaya aneh yang membawanya ke zaman kerajaan Joseon. Ketika Ji-young membuka matanya, ia terkejut bukan main karena berada di sebuah hutan yang asing. Ia panik dan mencoba mencari tahu di mana ia berada. Namun, ia tidak sengaja bertemu dengan Raja Lee-hon yang sedang berburu. Raja Lee-hon mengira Ji-young adalah seorang penyusup karena mengenakan pakaian yang berbeda dari wanita era Joseon. Sementara Ji-young mengira Raja Lee-hon adalah pria yang sedang syuting menjadi prajurit kerajaan. Raja Lee-hon langsung menyerang Ji-young dengan panahnya. Ji-young berusaha melindungi diri dengan mengeluarkan alat kejut. Melihat alat modern tersebut, Raja Lee-hon segera mendekati Ji-young untuk memberinya pelajaran. Namun, tiba-tiba, ada seseorang yang dengan sengaja memanah Raja Lee-hon hingga membuatnya jatuh ke jurang bersama Ji-young. Untungnya, mereka selamat. Ji-young berusaha mengobati luka Raja Lee-hon dengan obat yang dia miliki. Sayangnya, Raja Lee-hon tetap mencurigai Ji-young. Karena tak tahan lagi, Ji-young menyerang balik Raja Lee-hon hingga tak sadarkan diri. Kemudian, Ji-young mengikat tubuh Raja Lee-hon agar tidak lagi menyerang dirinya. Mengetahui tindakan Ji-young, Raja Lee-hon mengancam akan menghabisinya karena telah meremehkan seorang raja. Namun, Ji-young tidak memperdulikan ucapan Lee-hon. Bahkan, Ji-young menyebut Raja Lee-hon sebagai orang stres yang fanatik menjadi raja. Ji-young membawa Raja Lee-hon dalam kondisi terikat untuk mencari bantuan. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah rumah untuk beristirahat. Rupanya, rumah tersebut ditempati oleh seorang wanita bernama Gilgam. Melihat penampilan Gilgam, Ji-young semakin bingung. Kemudian, dia kembali memastikan nama daerah saat ini.
Namun, betapa terkejutnya Jiong saat mengetahui bahwa dia benar-benar berada di zaman Joseon. Jiong mulai menyadari bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu akibat buku sejarah yang berjudul Mangunrok. Seluruh prajurit istana mencari keberadaan Raja Yihon yang tiba-tiba menghilang. Berita tersebut sampai ke telinga Kang Mokju yang merupakan selir dari Raja Yihon. Rupanya, sebelum dipilih menjadi selir untuk Raja Yihon, Kang Mokju adalah seorang Chaihong atau wanita yang dijual kepada para cendekiawan. Namun saat ini, dia bekerja sama dengan Pangeran Jaesan yang merupakan paman dari Raja Yihon untuk menggulingkan Raja Yihon dari istana. Sementara itu, Jiong membuat makan malam dengan bumbu dan sayuran seadanya. Dia dibantu Gilgem membuat bibimbap dengan saus gochujang yang dia bawa. Jiong membuat hidangan yang terlihat sederhana, tetapi dengan presentasi yang modern dan aroma yang sangat menggoda. Namun Raja Yihon seperti biasa menolak untuk makan. Melihat Jiong dan Gilgem sangat menikmati bibimbap tersebut, Raja Yihon mulai mencoba satu suapan yang diberikan oleh Jiong. Matanya langsung membelalak merasakan makanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selain itu, perlakuan Jiong juga membawanya mengingat kembali masa kecil bersama mendiang ibunya. Jiong memberinya perasaan hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Jiong meminta bantuan Gilgem untuk mencari tasnya yang hilang di bukit. Jiong meyakini dia akan kembali ke dunia asalnya dengan bantuan buku Mangunrok tersebut. Tak lama kemudian, para prajurit istana berhasil menemukan Raja Yihon. Mereka memohon ampun karena telah gagal melindungi Raja Yihon. Raja Yihon segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap pengkhianat yang sudah meremehkan dan mencelakainya. Episode 1 ditutup dengan Yeon Jiong yang justru memanggil para prajurit istana yang sedang melintas. Apakah Jiong akan ditangkap dan dianggap sebagai pengkhianat? Penasaran kan dengan nasib Jiong? Yuk, kita bahas di episode selanjutnya. Bye-bye!